Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan materinya ini bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama khususnya di bulan-bulan ini yang banyak musibah. Amin, amin. Dan mudah-mudahan yang kena musibah daerah Sumatera dikasih sama Allah kesabaran dan Oh, menjadi suatu amin, hal amin. yang menambah dekatnya kepada Allah. Karena ini Amin. materinya nikmat musibah semuanya mengajak kepada ridhonya Allah. Kalau kita sadar jamaah. Mudah-mudahan kita bisa semuanya memahami ini. Amin. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم ملائكة المقربين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عذب عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضى لنا خيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم
arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mohon semuanya mudah-mudahan Indonesia diberikan suatu apa itu rakyatnya semakin dekat kepada Allah dan Amin. semakin sabar dengan adanya Amin. musibah-musibah ini karena semua Amin. yang kejadian ini tidak luput dari takdir Allah walaupun dalam sedetik dan semua hikmah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ya, bagi kita yang tidak mengalami musibah bisa membantu minimal dengan doa, bisa dengan materi supaya untuk menyatukan umat Islam khususnya di Indonesia dan seluruh dunia yang terjadi apa itu termasuk di Lampung itu juga ya berusaha berdoa untuk seluruh negara untuk supaya dapat umat Islam ini menjadi innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin adalah satu saudara. Dengan begitu, kita semakin sadar bahwa hidup ini hanya untuk ujian. Baik jamaah, kita kaji hikmah-hikmah dari Ibnu Athaillah. Dan hikmah ini insya Allah ada kaitannya dengan kejadian-kejadian sekarang ini. Ibnu Athaillah memberitahukan pada hikmah yang ke-73 ini tentang masalah musibah. Kata Ibnu Athaillah, malam yukbil alallahi bimulatifatil ihsan. Barang siapa yang tidak bisa taat kepada Allah dengan karunia-karunia Allah, latifnya pemberian Allah. Mulataf itu dari kata latif, halus, ihsan itu ya baiknya Allah kepada hambanya dengan kasih nikmat mulai dari setetes air mani lahir sampai jadi manusia sempurna. Masih tidak kenal Allah, masih tidak bisa bersyukur, masih ingkar, maka Allah sayang jamaah. Apa? Allah ikat dengan rantai-rantai ujian dengan adanya musibah ini sadar. Ya Allah, seperti anak kalau sudah diambil hartanya, tidak dikasih uang, baru ingat uang saya habis, ingat orang tuanya. Jadi penjelasan ini maksudnya barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan tidak untuk kebaikan, ya nunggu nikmat itu diambil sama Allah, nunggu kesehatannya diambil sama Allah, nunggu kenikmatnya harta diambil sama Allah, sampai akhirnya seperti kisahnya surat Al-Qalam yang dulu dia dapat apa? Warisan kebun, begitu mau panen, anak-anaknya tidak mau berzakat, bahkan panennya kalau bisa di malam gelap gulita, tidak ada orang fakir miskin, supaya tidak ada yang minta-minta. Begitu sudah sampai di kebunnya, apa jemaah? Gelap gulita, habis, baru mereka taat. Jadi taatnya apa? Taatnya dalam kondisi tanpa harta, karena dia tidak mampu bersyukur di waktu harta tanpa usaha pada orang tuanya yang usaha jemaah. Begitu meninggal, anaknya tinggal melanjutkan hasil pertaniannya justru takut habis dengan zakat. Ya Padahal Allah. semua itu nikmat Allah. Ah, Maka Allah kasih apa? Rantai ujian musibah. Beda dengan Nabi Ayub alaihissalam. Para nabi itu bukan karena Allah marah, karena Allah cinta, dikasih ujian pasti mampu. Semakin meningkat derajatnya ini enggak. Kalau enggak digiringkan, jauh dari Allah. Jadi ada manusia yang minta dipukul dulu. Anak kalau minta dipukul dulu baru sadar. Kalau dibiarkan tambah bahaya. Sudah tahu itu dekatnya jurang, malah mendekati. Dipukul baru sadar. Jangan kita menunggu dipukul jamaah. Tahu kisahnya siapa? Nabi Yunus. Apa nunggu ditelan dulu sama ikan paus? Baru sadar. La ilaha anta subhanaka inni kuntu
minat zalimin. Kalau tidak sadar jamaah, tidak taubat jamaah, itu sampai kiamat di dalam perut ikan paus. Tapi tidak dibunuh karena jasad para nabi itu diharamkan oleh Allah semua binatang mikroba untuk menghancurkan. Biarpun sudah dikubur dalam tanah berjuta-juta tahun masih utuh. Termasuk para syuhada yang mati syahid, orang-orang yang hafal Quran, itu Allah pelihara. Maka itu ikan paus pun tidak boleh sampai membunuh. Di penjara saja. Tapi akhirnya beliau sadar, bertobat, mengakui kalau dia meninggalkan perintah Allah sebelum disuruh meninggalkan mencari umat yang nurut. Akhirnya apa? Baru naik perahu, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba ombak besar menimpa perahu itu, bergoyang-goyang sampai akhirnya apa? Ini mesti harus ada dijeburkan salah satu, diundi 3 kali tetap kena Nabi Yunus. Padahal orang-orang tahu orang-orang ini orang yang baik jamaah di dalam perahu ini. Karena Nabi Yunus tahu kok senang umat ini nurut. Jadi apa? Sayang kalau Nabi Yunus yang ditelan. Maka akhirnya terpaksa Nabi Yunus, ya sudah saya harusnya. Begitu menjeburkan diri, kok langsung tiba-tiba ikan paus datang. Dan apa? Ombak berhenti. Jadi alam semua ini tidak ada ceritanya bergerak sendiri jamaah. Semua ini Allah ciptakan, Allah gerakkan. Kenapa terjadi kiamat? Ya karena Allah murka. Jadi manusia itu seolah-olah dianggap dunia ini berjalan sendirinya. Waktunya panas ya panas, waktunya hujan-hujan, waktunya apa itu gempa ya gempa. Bayangkan jamaah, negeri Mekah Ka'bah itu dikelilingi gunung. Bagaimana kalau itu gunung, kalau Allah gempakan lempengan buminya? Ya Allah selamatkan jamaah. Jadi manusia ini dikasih Allah kenikmatan harusnya lebih dekat. Jadi zaman dulu sahabat berlomba-lomba apa? Menjadi orang yang taat. Akhirnya iri sama orang kaya. Apa? Semua apa? Diborong pahalanya oleh orang kaya. Karena apa? Mereka bisa sedekah, kita tidak bisa. Nah, harusnya seperti itu jamaah. Ini ndak dapat kenikmatan, sehat, kuat, punya jabatan, malah disalahgunakan. Ya, akhirnya apa jamaah? Allah kasih rantai ujian. Allah paksa untuk taat. Karena apa? Dengan nikmat tidak bisa ingat Allah. Maka dengan diambilnya nikmat, Allah tahu. Bahkan dia akan taubat, istighfar, mendekat kepada Allah. Ini namanya orang-orang lalai harus diingatkan jamaah. Jadi orang itu kadang-kala semakin banyak harta semakin lupa. Seolah-olah ini kemuliaan jamaah. Bukan. Harta itu ujian untuk supaya bersyukur. Untuk supaya berbagi. Harapan Allah dengan harta itu supaya taat kepada Allah dengan senang hati. Maka itu kalau dia tidak mampu berarti apa? Tingkat ilmunya, tingkat keimanannya tidak mampu maka perlu diambil. Hanya dengan diambil itu, Allah juga bukan karena benci, tapi karena Allah cinta. Jadi ada orang yang perlu dipaksa, saking cintanya Allah. Jadi ada anak-anak yang masih tingkat kesadarannya rendah. Tapi kalau anak tingkat kesadaran tinggi, dikasih amanat, dijaga. Nah itu kita kalau punya uang, punya makanan, kasih anak itu. Langsung jamaah, minta. Minta, coba. Enggak, beli sendiri. Ini punyaku, bayangkan. Itu belum waktu sehari. Masih saat itu jamaah. Itulah manusia sejak dasar punya sifat bakhil. Medit. Padahal semua. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Oh, Kami semua milik Allah. Dan pasti kembali kepada Allah. Lah semua titipan ini akan ditanyakan. Latus alunna anin naim. Jadi Allah cinta, maka Allah ambil nikmatnya supaya sadar. Istrinya rantai ini dikasih ujian, dikasih musibah, dipaksa untuk ingat. Berarti apa? Karena cintanya Allah jamaah. Maka itu kalau orang kena musibah, masih ingkar, masih menyalahkan yang lain, tidak mau sadar, nanti malah diistidrat jamaah.
Setelah selesai ujian, datang kenikmatan. Nah, ini sudah waktunya. Habis hujan, panas, panas, hujan. Ya sudah waktunya kita dapat kebahagiaan. Tapi tambah melampaui batas. Tambah diktator. Ya. Tambah sirik. Itu istidraj. Apa? Dilulu sama Allah dikasih kenikmatan seperti kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu dikasih ujian-ujian supaya sadar, dikasih musibah bencana. Malah begitu berhasil, oh ini sihir tambah melampaui batas. Jadi sekali lagi, dengan adanya musibah supaya ingat, ya Allah, banyak istighfar. Kenapa? Kaumnya Nabi Yunus yang tahu kondisi gelap gulita, pasti datang musibah. Kalau sudah nabinya meninggalkan, pasti Allah murka. Mereka tobat dari raja sampai rakyat jelata. Dari anak-anak tua muda sampai binatangnya disuruh kumpul di tengah lapangan. Apa? Minta ampun kepada Allah. Awan yang gelap gulita tidak jadi jamaah. Jadi terang benderang. Sedangkan nabinya tidak sadar kalau belum dapat perintah untuk meninggalkan kaumnya, suruh sabar seperti Nabi Nuh, ditinggalkan cari umat yang nurut. Begitu dapat umat nurut, malah kena bencana. Jadi sebenarnya semua sama di hadapan Allah. Semua budak Allah, semua hamba Allah. Maka itu kita harus tahu setiap saat itu ujian jemaah. Untuk menuju kepada ridhonya Hmm. Allah. Jadi jangan dianggap musibah itu Allah kejam. Justru Allah sayang. Jangan kalau dibiarkan dalam kemaksiatan seperti iblis. Bagaimana jemaah? Ya Allah kasih saya umur panjang. Ila yaumil qiyamah. Ya, fa'andini ila yaumil basun. Kasih saya umur panjang. Iya, saya kasih. Jadi begitu dia apa ingkar, tidak mau taat, tidak mau sujud, malah minta apa? Doa umur panjang. Jadi kita itu kalau kena musibah, kena masalah, banyak istighfar jemaah. Karena istighfar itu akan meredam murka Allah. Segala macam istighfar itu banyak manfaatnya. Jadi introspeksi diri, baik rakyatnya, baik pemimpinnya. Semuanya introspeksi diri. Jangan menyalahkan alam. Ya, alam ini rusak karena perbuatan manusia. Ya, jadi bukan karena binatangnya, bukan enggak. Kiamat itu karena apa? Karena manusia sudah tidak ada yang ingat sama Allah. Tidak ada satupun yang menyebut nama Allah. Tidak ada satupun yang taat kepada Allah. Maka kiamat terjadi kehancuran seluruh dunia. Orang beriman sudah diwafatkan, jemaah. Jadi sekali lagi, kita sikapi musibah bagi orang beriman. Ini karena cintanya Allah kepada hambanya. Allah sayang, Allah ingatkan supaya tobat. Kalau seandainya Allah marah, habis. Tidak ada sisa, tidak ada anak keturunan, tidak ada buyutnya. Seperti kisahnya Nabi Nuh. Habis termasuk anaknya Nabi Nuh. Karena minta semua hancurkan ya Allah. Percuma kalau hidup. Toh nanti melahirkan orang kafir. Ya sudah, sekarang bikin perahu. Supaya apa? Saya tenggelamkan semuanya. Bayangkan, ada ndak yang sampai sekarang musibah sampai gunung itu tenggelam, jemaah. Jadi semua yang anomali itu Allah yang buat. Nah, cuma BMKB aja hanya bisa bicara, tapi tidak bisa ngasih solusi. Harusnya solusinya apa? Ayo tobat massal. Ya, tobat massal. Korupsi terus bertambah. Ya, terus gak berhenti-berhenti. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hikmah yang kedua tentang nikmat. Jadi hikmah yang pertama, yang 73 ini, maksudnya apa Jamaah? Kalau bisa jangan nunggu musibah, jangan nunggu bencana. Mumpung kita kasih amanat, harta, kesehatan, minimal kesehatan lah. Ayo kita gunakan di jalan Allah, semakin dekat kepada Allah, takarub kepada Allah, berbuat baik, ya berlomba-lomba fastabikul khairat, saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sobar. Kemudian hikmah yang ke-74 ini belum saya kasih dalil-dalil ya, kasih penjelasan maksudnya hikmah dari Ibnu Athaillah. Wa man lam yaskurin ni'mah, jadi ni'am itu jamaknya ni'mah.
Barang siapa tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang berikan, fakot ta'arrada li zawal. Berarti dia apa? Kepingin nikmatnya dicabut, ya kan? Dikasih amanat tidak bisa, ya dicabut. Dikasih pinjaman tidak mau sesuai dengan yang meminjam, ya dicabut. Tapi barang siapa yang bersyukur berarti telah mengikat nikmat itu, bahkan bisa menambah nikmatnya. Jadi untuk mengikat nikmat itu dengan cara syukur. Nanti penjelasannya ya. Jadi syukur itu menunjukkan apa? Hidup ini hanya dua jamaah. Kena musibah sabar, dapat nikmat syukur. Jadi jangan sampai harta kita, anak kita, semua jadi beda dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub memang karena iblis iri. Mungkin karena banyak hartanya, anaknya banyak, dia taat. Coba diambil ya Allah. Lu Allah sudah tahu. Karena Allah menguji orang beriman itu, karena Allah tahu mampu, maka Allah tolong. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, itu diuji yang dia tidak mampu, jemaah. Karena kita dikasih doa sama Allah apa di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamal tahu min qablina. Jangan kau uji seperti orang dulu. Berarti itu doa dari Allah supaya kita ini dikasih keringanan ujian. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan kau uji kami yang tidak mampu. Jadi Allah kasih supaya kita merendah. Pasti itu dikabulkan. Maka itu kita yakin semua ujian itu kalau kita berbaik sangka, insya Allah menambah cintanya Allah kepada kita, menambah ridhonya Allah kepada kita. Jadi barang siapa dapat nikmat sedikit tidak bisa mensyukuri yang banyak. Barang siapa tidak terima kasih sama manusia, bakal tidak bakal bisa terima kasih sama Allah, sama orang tuanya durhaka, apalagi sama Allah. Ya, jadi sekali lagi syukurilah walau muslim. Bahkan Rasulullah pernah bilang kepada Sa'labah, qalil untuk hati syukur khair min katsirat tuti. Sedikit bisa taat, sedikit bisa syukur, sedikit tapi bisa ingat Allah daripada banyak bikin lupa, lalai, ngejar dunia toh alhaqumut takasur. Habis sama. Jadi manusia itu hanya pandai mencari uang, tapi tidak pandai bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan sama Allah. Mencari pun kadang-kadang tidak pandai mana halal, mana haram. Mengeluarkan pun tidak pandai. Padahal ini amanat. Kadang-kadang dikeluarkan, ya uang-uang saya, harta-harta saya, terserah saya. Baik, berarti orang ini tidak ingat kalau itu titipan dari Allah, karunia Allah. Maka itu, jangan nunggu diambil, jangan nunggu dirantai, jangan nunggu diazab. Ya jemaah. Jadi Allah itu senang, cinta kepada hamba-hambanya supaya semuanya masuk surga. Kenapa? Masih ditunggu tobatnya selama roh belum sampai di tenggorok. Kerongkongan. Jadi ada orang yang tidak mampu kaya jemaah. Kalau kaya tambah lalai. Anak kadang tidak mampu dikasih harta banyak. Main terus, main terus. Baru sadar uangnya habis pulang. Pak minta uang, Bu minta uang lah. Berarti anak ini tidak mampu memegang amanah. Kalau mampu, berbagi. Kalau mampu, ingat ini milik orang tua. Ini titipan. Jadi sekali lagi, syukurilah nikmat itu supaya bertambah nikmatnya. Bahkan nikmat yang diberi itu bisa terikat. Kenapa? Satu kenikmatan disyukuri itu lebih baik daripada nikmatnya jamaah. Kenapa? Abadi jamaah. Barang siapa yang kehilangan anak bayi, kemudian bilang apa? Alhamdulillah, innalillah. Belum meninggal jamaah. Allah bangunkan rumah di surga yang namanya Baitul Hamad. Loh, kok gitu Ustaz? Kok tambah mensyukur-syukuri? Loh, karena pada dasarnya dia pribadi sadar anak ini titipan. Terus sama Allah diambil dulu. Ya enggak, Pak. Pak, terima kasih sudah dapat titipan sebentar. Setelah apa? Bilang apa? Kami milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Akhirnya anaknya yang harusnya masuk surga dulu. Enggak mau sama. Karena mati dalam keadaan fitrah. Belum punya dosa. Surga dulu. Tapi karena orang tuanya ridho. Ridho dengan musibah itu, ridho dengan ujian Allah.
hanya Allah senang. Anaknya pun minta orang tuanya masuk surga bersama dia. Padahal orang tuanya perlu dihisap, banyak dosanya. Tapi karena anaknya minta, maka baik aja orang tuamu. Jadi orang tuanya pun ikut anaknya karena sabar. Menabat musibah malah Alhamdulillah. Ya Allah, saya tidak dikasih amanat lama-lama. Bisa jadi anak yang saya pelihara ini nanti bisa mengajak saya kepada perbuatan ingkar. Seperti kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa. Kenapa anak itu dibunuh? Karena Allah memberitahu bakal anak ini nanti besarnya akan mengajak orang tuanya kufur. Maka saya disuruh sama Allah membunuh supaya Allah mengganti anak yang lebih taat. Jadi semua kejadian ini kalau kita selalu berbaik sangka, positive thinking, kata Rasulullah, semua takdir orang beriman, iman loh ya jamaah, lawannya munafik. Jadi iman itu benar-benar meyakini ayat-ayat Allah. Semua kejadian ini termasuk hikmah. Hanya apa? Baik semua. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah semakin dekat kepada Allah. Nggak terus menyalahkan yang lain. Kita harus introspeksi ya Allah. Seperti introspeksinya siapa? Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana. Ya Allah, kami telah zalim, menganiaya diri sendiri. Bukan salah Engkau ya Allah. Engkau telah mengingatkan, jangan dekati pohon ini. Saya dekati, hanya kepingin digoda sama iblis. Wa illam taufir lana. Kalau enggak Engkau ampuni kami berdua, termasuk istri kami. Wa ilam taufilan wa tarhamna, ndak kasih engkau rahmat, kasih sayangmu, pasti kami akan rugi selamanya. Itu menunjukkan kasih sayang Allah jamaah. Hanya awalnya nikmat di surga tanpa kerja jamaah ya. Nikmat terus. Begitu sudah melanggar, turun ke dunia. Ya, sampai ribuan tahun. Ya, maka itu waskuruli wala takfurun. Lawannya syukur itu kufur. Kufur itu apa? Menutupi nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, ya. Tidak percaya karunia Allah, tidak percaya perintah-perintah Allah. Maka itu iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kan sudah tahu perintah Allah. Kenapa kamu tidak mau? Ya, saya tidak mau karena saya lebih baik. Wah, berarti dia kufur nikmat. Padahal dia bisa baik atas karunia Allah. Tidak diakui kalau dari Allah. Baik, saya lanjutkan dengan dalil yang hikmah yang 73 tadi tentang apa? Kalau manusia itu tidak bisa taat dengan kenikmatan, maka Allah paksa dia taat dalam kesengsaraan. Ya. Istilahnya apa? Dia taatnya dipaksa, dirantai, ditawan supaya masuk surga. Jadi masuk surga itu dipaksa sama Allah. Kasih sayangnya Allah luar biasa. Sebab kalau dari dipaksa tidak mau makan jemaah. Tahu anak bayi dilewak ya. Oh, disuruh makan biasa ya tidak mau. Nggak mau dilewak. Nah, kalau udah gitu mati. Nah, karena cintanya orang tua. Tapi Allah lebih cinta sama ibunya itu. Jadi ibu pun cinta sama anak, tidak dibiarkan anak itu meninggal. Coba dibiarkan. Wis tidak mau makan ya sudah. Jangan kasih makan. Biar tahu sendiri. Loh namanya anak sifatnya tidak bisa dengan kesadaran. Nah, dipaksa makan. Setelah kenyang, tidur. Nggak nangis lagi jemaah. Lah kita, wah nangis kasihan. Justru kasihan kalau dia mati. Maka itu dikasih makan. Atau nanti bisa tidur. Nanti apa marah? Ya enggak marah. Oh, ternyata saya dikasih makan. Nah, itu manusia harus apa? Sadar bahwa semua rantai ujian ini, musibah ini semata-mata apa? Untuk mengembalikan kita. Ini surat As-Sajdah ayat 21. Walanudhikonna pakai nun tasjid jamaah. Pasti kami akan rasakan azabil adna. Ini siksa yang terendah jamaah. Di dunia itu siksa terendah. Musibah-musibah itu paling rendah apa dunal azabil akbar kalau sudah neraka naudzubillah min dzalik ya kalau neraka naudzubillah min dzalik itu azabul akbar kalau sudah neraka belum masuk neraka aja sudah kosong apa tujuan Allah kasih musibah di dunia ini la'allahum yarjiun supaya rujuk tahu rujuk jemaah rujuk kepada jalan Allah rujuk kepada aturan Allah bertaubat mendekat kepada Allah jadi Allah itu cinta sama A.
kepada siapapun karena semua itu hamba Allah. Semua keturunan Nabi Adam. Tapi iblis benci, kepingin memasukkan semua anak Adam ikut masuk neraka bersama iblis. Maka itu Allah harapkan dengan adanya musibah ini, ayo kembali kepada tuntunannya, kembali pada ajarannya, syariatnya, syukurnya ditingkatkan, berbagi, jangan apa? Murkah, jangan tamak, semua diambil, apa? Hutannya digunduli, tambang-tambangnya diambil, tidak melihat apa efek sampingnya, ya, tidak berbagi. Jadi bencana akan menimpa seseorang mukmin itu semuanya karena Allah cinta supaya bersih dari dosa-dosanya. Ya, ini sekali lagi kita sikapi semua ini. Tapi bagi yang tidak kena musibah, jangan mensyukur-syukuri. Jangan buat kapok rasa, no, itu salah, tidak adab jamaah. Ini bagi yang kena musibah, supaya semakin sadar. Sedangkan yang tidak kena musibah, ya berdoa minimal meringankan bebannya. Saling tolong menolong. Jadi jangan salahkan, jangan menggunakan ayat ini untuk menjas orang-orang yang kena musibah. Karena kamu yang selalu harusnya kita ini harus ikut empati, minimal mendoakan. Baik, dalil berikutnya tentang hikmah yang 73 ini, yaitu surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasad, nampak kerusakan di laut, di daratan, di muka bumi ini karena tangan-tangan dosa manusia. Apa tujuannya Allah kasih bencana? Liyudhikohum. Allah kasih rasa sebagian, tapi masih banyak yang dimaafkan jamaah. Nyatanya yang maksiat masih merajalela. Ini sebagian untuk contoh supaya mereka tahu, oh kalau gini jadi gini. Kok itu enggak? Iya, dibiarin istidrot. La'allahum yarji'un. Sekali lagi, supaya rujuk, supaya kembali kepada tuntunan Allah. Ya, jadi harusnya kita ini semakin sadar jamaah. Jangan semakin memperkuat seperti siapa? Putranya Nabi Nuh. Ayo nak, naik perahu. Enggak, saya tidak akan nurut kamu. Saya akan naik gunung. Enggak ada gunung tenggelam. Enggak ada yang selamat kecuali ini. Karena ini perintahnya Allah. Enggak. Jadi jangan semakin menantang Allah. Saya sudah siap kena gempa. Rumah saya anti gempa. Ya, Allah Maha tahu kelemahan kita, jamaah. Karena apa? Kita ini makhluknya, tahu kelemahan kita. Seperti kalau robot yang bikin tahu kelemahannya. Jangan semakin menantang. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah, lari kepada Allah, taat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Apa perintah Allah? Kesalahan apa saya ini? Dosa apa sampai seperti ini? Maka itu lebih baik istighfar dulu sambil koreksi diri. Jadi sebenarnya Allah itu cinta jamaah. Kalau tidak digitukan jamaah, tidak dikasih musibah, tidak dikasih bencana, manusia tidak sadar. Yang ada pakai ilmu-ilmu tok. Apa? Kalau sudah siang ya malam, kalau sudah hujan ya panas. Ya, bukan itu yang jadi pertanyaan. Ini anomali jamaah. Kok ada model gini hujannya? Bayangkan, hujannya bukan sehari itu di Sumatera, 3 hari jamaah. Jenengan kasih sehari gimana? Mampu tidak? Saluran-saluran selokan itu untuk menampung. Bahkan di waktu lautnya pasang jamaah. Hujan sekalian. Ayo cari mana pengairan yang bisa menyelamatkan diri. Tidak mampu. Maka itu wali kota Surabaya Erik itu. Ya kita usaha dengan memperbaiki selokan. Tapi kalau sudah lautnya sama dengan jalannya. Ya sudah kita mohon sama Allah. Ya itu yang betul. Ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Begitu laut sudah apa? Bumi sudah banjir setinggi laut, setinggi gunung. Allah bilang apa? Setelah habis semua umatnya, kaumnya yang ingkar. Wahai langit, berhenti hujanmu. Wahai bumi, surut kamu. Ya apa? Apa bisa manusia mengalihkan banjir setinggi gunung itu? Dibuang kemana, Jemaah? Tapi Allah yang memerintahkan langitnya berhenti, buminya
apa supaya menelan lagi airnya. Karena waktu itu tidak hanya hujan, sumber dimanapun keluar. Bahkan yang tidak pernah ada sumber di dalam dapur pun keluar air. Bayangkan, itu bukan masalahnya kebanyakan keluar air semuanya, nyumber semua buminya. Dari yang atas hujan, yang bawah keluar air. Jadi pada dasarnya daratan kita ini di bawahnya air. Jadi Allah siap menenggelamkan kita kalau Allah mau. Baik, dalil berikutnya supaya kita semakin sadar. Jadi terjadinya segala macam penyakit menular itu kalau sudah manusia melakukan perbuatan fahisa, zina terang-terangan, dia bangga, bahkan diabadikan di video, bahkan dijual lagi. Bahkan aparat pemerintah, polisi berbuat zina di video juga, naudzubillah. Maka banyak penyakit menular yang tidak ada obatnya. Jalan satu-satunya apa? Taubat. Ya, jalan satu-satunya taubat. Nanti ada penyakit yang tidak ada zaman dulu. Muncul penyakit AIDS, muncul penyakit segala macam. Jadi sekali lagi jamaah, Allah cinta kepada hambanya. Terus bagaimana hikmah di balik musibah ini? Supaya kita semakin sadar. Yang pertama, kata Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah, datangnya musibah adalah nikmat. Nikmat yang besar karena bisa mengingatkan kita kepada Allah. Semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Kalau kita tidak dikasih musibah, apa mau kita disiksa? Karena kata Rasulullah, apa? Dosa-dosa orang mukmin akan dibalas di dunia. Tujuannya apa? Supaya menghadap Allah tanpa dosa. Sampai ke cucuk duri, pusing, sakit, itu semuanya penghapus dosa. Tapi kalau ada orangnya tidak berbuat dosa seperti Nabi Muhammad tambah sakit, loh, itu karena apa? Para nabi itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Apa cirinya kalau itu bukan azab, bukan teguran? Kalau dia menikmati jamaah. Kalau kena musibah, nangis, getun, ya Allah, iya selama ini saya salah. Seperti kisahnya Nabi Yunus. Beda dengan Nabi Ayub. Kena musibah, bilang, wong saya terus sakitnya dibanding sehatnya. Lebih banyak sehatnya. Jadi tidak minta cepat sembuh. Malah menikmati. Seperti orang apa melakukan apa? Eh, tato. Padahal tato itu ya bayar, ya sakit, menikmati. Jadi orang-orang yang benar-benar di jalan Allah, orang-orang yang benar-benar semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Karena Allah tahu dia akan mampu. Tapi ini enggak, dia enggak mampu sebenarnya. Dia kan apa? Kenikmatannya disalahgunakan, hanya diambil. Supaya dekat kepada Allah. Semakin taat, semakin tak korup, semakin ingat istighfar, zikir. Oh ya, selama ini saya salah. Selama ini saya menyia-nyiakan waktu hanya untuk kerja terus-menerus, mencari uang terus, memperkaya diri. Tidak tahu, padahal ini semuanya karunia Allah. Kapan saya bisa membagi waktu untuk Allah, untuk keluarga, untuk dunia? Seperti Nabi Daud jamaah ya, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk pemerintahannya. Hanya apa? Mulai dari angon kambing sampai jadi raja, terus nikmatnya. Sampai punya anak keturunan bernama Nabi Sulaiman alaihissalam, rajanya manusia, jin dan binatang. Itu berkat apa? Syukur. Kata Allah apa? I'malu ala Dawud syukra. Beramal karena syukur. Jadi amalnya itu apa? Saya tidak bisa apa-apa ya kecuali karuniamu. Nah, sudah beramal masih merasa belum. Karena merasa apa? Saya bisa beramal karena karuniamu. Itu berarti syukur. Jangan kita sholat. Sudah sholat banyak. Puasa, zakat, kok pancet aja dan ada perubahan. Padahal orang bisa taat itu sudah nikmat jemaah. Karena banyak orang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ya, jadi sekali lagi musibah di balik ini ada hikmah yang besar. Nikmat Allah yang agung.
semakin mendekatkan takarub ilallah. Kenapa? Kita semuanya tambah lama ndak tambah jauh umurnya, tambah habis, nggak tambah panjang umurnya, tambah tinggal sedikit jatahnya. Ya jamaah ya. Jangan lihat karena saya kaya kuat nggak bakal mati. Ingat, tiba-tiba bangun tidur mati, sehat bugar setiap hari olahraga juga mati. Jadi kematian bukan karena sakit, bukan karena musibah. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, pasti mati. Nah, kalau sudah mati, getun, ya Allah selama ini yang saya usahakan belum saya sedekahkan, belum saya berbagi. Saya kok terlalu sibuk memperkaya diri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan iri sama orang-orang yang koruptor, yang tidak ketangkep. Apalagi sudah ketangkep koruptor lagi karena apa? Penjaranya sebentar. Jadi pejabat lagi. Jangan iri jamaah. Karena apa? Mereka kena istidrot. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Allah wafatkan dalam keadaan dia kufur. Tidak sempat taubat. Jadi sekali lagi, hikmahnya musibah ini luar biasa. Tapi kalau kita kena musibah masih tetap tidak bisa sadar, hanya apa? Allah kasih kenikmatan. Sudah dibiarkan aja. Istilahnya diumbar anaknya itu. Dibiarkan karena tidak mau diatur. Yaudah diumbar aja. Ini hikmah di balik musibah. Kemudian dalil-dalil tentang nikmat Allah la in syakartum apa? La in syakartum la dan nakum. Ini dalilnya jemaah. Ketika Allah mengumumkan, inilah janji Allah. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, pasti saya tambah. Pakai nun tasjid. La azidanna, pasti. Cuma kita kurang yakin. Yang dimaksud nikmat itu apa? Hanya uang? Bukan jemaah. Bertambah ibadahnya, tambah nikmat ibadahnya, tambah senang ibadahnya, tambah nurut anak-anaknya, dikasih kesehatan, semakin paham ilmu agamanya, semakin dekat kepada Allah, itu termasuk nikmat. Walain kafartum, kalau kalian ingkar, dikasih harta banyak tambah jauh. Ingat, azab Allah di dunia dan akhirat juga akan terjadi. Ya, begitu diambil hartanya, sekonyong-konyong meninggal dalam keadaan putus asa, bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak mungkin Allah mengazab kita kalau kita bersyukur. Namanya apa? Kalau nabinya itu diuji jamaah. Nabi Ayub diuji, Nabi Muhammad dikasih sakit. Namanya apa? Namanya untuk mengangkat derajatnya. Bukan untuk menegur. Tidak mungkin Allah mengazab kalian, wahai orang beriman. Kalau kalian bersyukur, beriman, tidak mungkin. Jadi dalam satu wilayah, kok ada bencana, tapi di situ ada orang taat. Apa? Ya, tidak semuanya disamakan jemaah. Bisa jadi yang taat tadi dalam keadaan sholat meninggal husnul khotimah maka itu dengan adanya perang itu ada yang dimatikan, ada yang diwafatkan supaya apa? Masuk surga tanpa hisab. Ada yang masih dihidupkan supaya sadar, ya. Jadi sekali lagi jamaah, tidak mungkin Allah mengazab kita kalau kondisi kita bersyukur, istighfar. Kok masih ada bencana? Ya iya, ada enggak anak sekolah tidak diuji? Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Sembelih anaknya, tinggalkan anak istrinya, bahkan dibakar. Tapi semua ujian yang diberikan Allah kepada orang beriman ditolong jamaah, diringankan. Seandainya perang seperti digigit semut, rasa tusukan-tusukan pedang itu, tidak ada merasakan sakitnya jamaah. Jadi sekali lagi, nikmat Allah itu kuncinya apa jamaah? Disyukuri. Disyukuri itu bukan berarti hanya diakui saja. Dibagikan, disebarluaskan, Betul. diberitahu kalau ini nikmat Allah. Jangan sombong. Terus bagaimana caranya supaya kita syukur jamaah? Supaya kita merasa biarpun tidak banyak uang loh ya. Sebab orang kadang-kadang syukur kalau sudah banyak uang. Enggak jamaah. Tidak nunggu banyak uang. Berarti kalau gitu kan sulit syukur jamaah. Rasul itu termasuk nabi yang paling miskin jamaah. Bahkan kepingin hidup miskin bersama orang miskin. Tapi bilang apa? Baiti jannati. Bisa jamaah? Rumah sepetak untuk tidur, untuk sholat, untuk nerima tamu, untuk makan. Sepetak itu jamaah seperti kos-kosan. Bilang apa?
baiti jannati. Kadangkala sehari tidak makan, bisa rumahku adalah surgaku, sholatnya bisa khusyuk. Nah, kata Rasulullah apa resepnya? Hendaklah salah seorang dari kalian kalau dikasih kelebihan harta, kemudian tubuhnya kuat, jangan melihat yang di atasnya. Nah itu kalau cari tetangga, jangan yang dikunjungi yang kaya tok, yang kuat tok. Kunjungilah yang lemah, yang miskin, fukara wal masakin. Maka itu kita berdoa, ya Allah, berilah kami rasa cinta kepada orang fukara wal masakin supaya timbul syukur, ya Allah. Syukur saya dibanding dia. Dia kena bencana, dia kena sakit, saya masih lebih nikmat. Lah kalau kita selalu lihat di atas, iya ya, kono sing duwe ini, saya belum. Iya ya, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti angan-angan itu. Tahu angan-angan termasuk godaan iblis. Jadi orang kalau sering mencari yang di atas, tidak pernah mensyukuri yang dimiliki jamaah. Ya betul ya. Sudah punya uang, sih kurang. Sudah punya rumah, sih kurang. Sudah nikah, sih kurang. Jadi tidak ada ceritanya berhenti manusia itu. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul makobir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Berlomba-lomba terus mencari harta. Bangga-banggaan harta saya banyak. Oh kamu dapat mobil ini. Oh kurang ini, kurang ini. Jadi sekali lagi, supaya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, apa yang kita miliki, kita manfaatkan. Bayangkan Rasulullah itu hanya dapat kiriman satu gelas susu jamaah. Itu pun diberi, istrinya belum minum, sahabatnya Abu Hurairah kelaparan, termasuk orang ahli sufa 70. Kata Rasulullah, panggil teman-temanmu, kita minum bersama satu gelas. Ini orang paling kaya Rasulullah. Karena orang yang kaya itu orang yang berbagi jamaah. Merasa dirinya masih lebih cukup dibanding yang lain. Wardo bima qasamallah laka. Ridholah karunia Allah itu yang diberikan sama kamu. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak boleh kaya. Saya mampunya dapatnya ini. Saya sudah usaha cari yang halal. Ditawari yang korupsi sedikit tidak mau. Ngentit dikit tidak mau. Tidak penting. Yang penting halal barokah. Jadi apa? Bisa berbagi. Tidak bakhil jemaah menjadi manusia terkaya. Bayangkan, ahlan nas. Apa cirinya? Dia tidak berharap, tidak minta, tapi justru memberi. Inilah yang namanya manusia kaya, jemaah. Kalau dia punya harta masih mengharap BLT, bantuan, ya miskin, jemaah. Uangnya miliaran, jemaah. Saya punya murid, pamannya uangnya miliaran. Didepositukan. Tapi kerjaannya jadi Pak Oga. Apa? Nyebrang-nyebrangkan orang lalu lalang itu loh. Ya, mobil mau belok ya. Padahal punya uang miliaran. Terus kalau makan, cari keponakannya yang punya warung. Nunut, pernah sakit jamaah. Kemudian keponakannya kasihan. Diobati, dimasukkan rumah sakit. Malah dia apa? Kalau saya berobat ke rumah sakit ini terus, saya tidak dapat jadi ini Pak Oga saya tidak bisa dapat uang. Kan kadang-kala dapat uang 1.000, 2.000. Padahal punya uang miliaran jamaah. Jadi orang yang dikatakan miskin itu orang yang tidak pernah cukup. Hartanya banyak, tidak dinikmati. Bahkan disimpan-simpan supaya bertambah terus dengan deposito itu. Tapi dia kerja, mempersulit diri, tidak dinikmati, tidak mau berbagi. Bahkan kalau makan mencari yang apa? Gratisan. Na'udzubillah min dalik. Itulah yang namanya orang yang miskin. Orang kaya itu berbagi. Padahal hanya punya satu gelas susu. Berbagi sama. Jadi tidak nunggu kaya. Kalau nunggu kaya itu namanya zakat. Ada nisabnya. Tapi infak, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya terserah. Mau banyak, mau sedikit, terserah. Yang penting infak. Infak pun tidak harus kepada orang jauh, yang paling dekat. Orang tua, saudara, anak, istri. Baik, kita lihat seorang imam berkomentar, wahai manusia, jangan kalian mengusir nikmat Allah. Jangan kalian mengusir nikmat Allah dengan cara apa? Meninggalkan syukur. Jadi kalau orang tidak syukur berarti apa? Siap-siap diambil nikmatnya ya. Siap-siap diusir nikmatnya. Berarti rugi dia. Sebab dengan meninggalkan syukur mengundang bencana. Lain kafartum
Inna azabi lasyadid. Bencana apa? Ya tidak tahu. Terserah Allah. Jadi syukur itu pasti jamaah. Wajib supaya untuk semakin terikat nikmatnya. Loh, saya sudah syukur kok diambil lah. Orang kalau diambil itu sesuai amanatnya, tidak masalah. Diganti yang baik, yang lebih baik. Rasulullah diambil anaknya laki-laki, pamannya meninggal, orang tuanya meninggal, istrinya meninggal. Apa kenikmatannya? Isra Mi'raj. Bayangkan jemaah, ada wisata religius seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu sekejap itu bisa Isra Mi'raj tanpa biaya, tanpa kendaraan yang mahal, gratis, ya, buruk. Kenapa dibilang buruk? Kilat, secepat kilat. Padahal itu terkenal Yaumul Hazan, hari yang menyedihkan. Bahkan istrinya pun, pamannya pun yang telah melindungi juga meninggal. Tapi Rasulullah tetap sadar, saya hamba Allah, kasih tugas supaya bertawakal hanya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Ayat apa? Diisra dan Mi'rajkan sama Allah. Bisa melihat surga sampai Sidratul Muntaha melebihi malaikat Jibril, tempat yang paling tinggi pun Rasulullah tahu. Jadi sekali lagi, Allah mau kasih yang terbaik jamaah. Jangan sampai kita salah kaprah. Anak awalnya perlu sepeda kecil, diambil, dikasih yang besar, diambil. Jangan terus, mana yang kecil? Itu udah enggak cukup, kamu sudah besar kok naik yang kecil. Itu maksudnya Allah. Jadi nikmat-nikmat yang diambil kalau kita syukuri, Allah mau kasih yang terbaik, yang lebih baik, ya. Jadi jangan dikira Allah mengambil dengan tujuan buruk, justru yang terbaik jamaah. Jadi kita harus wajib mensyukuri nikmat Allah. Jangan nunggu nikmat itu diambil sama Allah. Maka itu kalau orang berbagi berarti tandanya orang itu syukur. Tapi jangan berbagi minta terima kasih. Ya, sekali lagi ikhlas. Maka itu mari kita lihat hakikat harta yang kita miliki apa katanya Allah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Yakinlah, kenapa saya bilang yakin? Pakai annama. Jadi yakinilah. Jadi ini hanya ujian. Anak banyak ujian, harta banyak ujian. Tapi kalau apa? Disyukuri, digunakan di jalan Allah, yang kita bagi itu milik kita, yang kita sedekahkan itu milik kita. Bahkan apa? Dilipat-lipatkan sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa seperti Gunung Uhud, satu apa? Butir kurma itu disedekahkan lillah ikhlas. Allah simpan seperti satu Gunung Uhud. Intinya ikhlas jemaah. Bukan lihat besarnya jemaah. Ikhlas. Itu tandanya syukur. Jadi sebenarnya Allah kasih musim paceklik, musim berat itu supaya orang punya harta itu berbagi. Yang punya kelebihan itu berbagi. Untuk melihat, oh ternyata hambaku ini tahu, ngerti. Jangan terus mau ngambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, mumpung musim paceklik saya jual mahal supaya beruntung berlipat-lipat. Ya Allah, berarti tidak tahu tujuan Allah kasih kenikmatan. Kesempatan yang besar orang punya harta itu sama. Kesempatan untuk mencari pahala yang besar. Bahkan orang majusi yang majusi pernah ngasih orang janda itu anaknya kelaparan. Dia itu belum beriman karena kepingin ngasih semata-mata. Kasihan meninggalnya husnul khotimah. Jadi sekali lagi, semua yang kami ujikan pada kalian, baik dan buruk, itu semuanya ujian, jemaah. Supaya apa? Kalian ingat, kasih nikmat, ingat Allah. Kasih cobaan, ingat Allah. Berarti ini tingkatannya para aulia. Jangan sampai azab, apa? Teguran. Jadi kita dapat nikmat, syukur. Ternyata nikmatnya diambil, ya tetap sabar. Syukurnya terus seperti Nabi Ayub diambil. Saya malu sama Allah minta sembuh. Karena apa? Terlalu banyak nikmat Allah itu. Dihitung-hitung sih banyak nikmatnya. Lebih banyak sembuhnya. Kok diambil kok sudah sambat gitu sekarang. Ya, kita itu punya hak apa jemaah? Semua modalnya dari Allah. Roh dari Allah. Setetes air mani awal modalnya kita diciptakan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi, wana belukum kami uji kalian dengan musibah, dengan kenikmatan.
supaya kalian ingat kepada Allah. Jadi caranya Allah seperti ini. Jadi kami jadikan semuanya ini apa tujuannya? Ujian jamaah kenikmatan untuk melihat siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling benar amalnya. Jadi ini tujuannya ujian. Ahsanu amalan, bukan aksar, bukan banyak-banyakan, tapi tidak ikhlas, tapi pamer, ya. Nggak ikhlas tapi pamer. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak tapi tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Sajamah berapa kali diulang? Ahsan, kualitas, bukan kuantitas. Ya, supaya apa? Kita koreksi. Karena tingkatan sholat itu zaman Nabi sampai sekarang ya sama. Cuma keikhlasannya yang beda. Kalau sudah tingkat ikhlas paling tinggi, saya bisa sholat itu sudah syukur. Sudah terima kasih. Sudah bisa melaksanakan perintah syukur. Bagaimana saya kalau tidak dapat hidayah? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa sholat. Jadi tidak perlu dipamerkan. Ya. Jadi bagaimana cara syukur jemaah? Yang pertama, mengakui bahwa semua yang kita miliki karunia Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini ujian. Tapi Nabi Sulaiman berhasil. Bisa menguasai singgasana Ratu Balkis. Jadi kekuasaannya Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman tahu ini ujian. Saya enggak sampai silau. Wah ini kamu hebat. Enggak. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Allah untuk menguji saya. Saya tambah syukur sama Allah. Atau saya tambah kufur. Enggak ingat sama Allah. Enggak ada sampai sekarang. Raja yang sekuasa seperti Nabi Sulaiman. Enggak akan mampu. Paling ada diktator. Namrud diktator. Fir'aun diktator. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah jangan sampai ada orang yang seperti saya kekayaannya, kan tidak akan mampu. Jadi sebenarnya syukur itu untuk diri sendiri, jamaah, bukan untuk Allah. Kalau kita taat Allah tambah mulia, tidak. Malaikat sudah taat semua, sujud semua, bertasbih semua. Tidak ada yang membangkang, Allah tidak butuh manusia. Allah ciptakan manusia untuk kepentingan manusia. Kemudian apa? Setelah tahu ini nikmat Allah, sebut ini semuanya karunia Allah. Beritahu kepada orang-orang, ini karunia Allah bukan karena usaha saya. Kemudian disebar-sebarkan. Ya, barang siapa yang tidak pernah menyebut berarti tidak mensyukuri. Termasuk apa? Barang siapa yang tidak mensyukuri sedikit, tidak bakal bisa mensyukuri banyak. Barang siapa tidak terima kasih sama manusia, tidak bisa terima kasih sama Allah. Jadi wa amma bi nikmati rabbika hadis. Sebut ya Rasulullah. Kalau ini semua nikmatmu, nikmat dari Allah. Dulu kamu apa? Dulu kamu yatim. Kemudian Allah pelihara. Dulu kamu apa? Miskin. Allah kaya, kasih istri yang kaya. Supaya apa? Kasihanilah anak yatim. Kasihanlah orang fukara wal masakin. Tolonglah mereka. Itu tanda syukur. Kemudian syukur yang terakhir, menggunakan semua yang kita miliki untuk di jalan Allah. Kul inna solati wa nusuki ibadaku hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita ucapkan la ilallah daulah syarikalah lahul mulku hanya milik Allah segala kekuasaan. Walaul hamdu hanya milik Allah segala pujian. Jadi saya kalau bisa jangan minta dipuji. Yang dipuji Allah, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan bisa bersyukur. Allah kasih kemudahan bisa taat. Kesimpulannya apa jemaah? Mari kita simpulkan dua hikmah yang kita pelajari ini. Dua-duanya adalah cara Allah mengajak hambanya supaya menuju ridhonya. Supaya tambah ingat kepada Allah. Dan supaya hanya berharap kepada Allah. Dan hanya bertawakal kepada Allah. Ini tujuannya. Jadi kita harus selalu berbaik sangka, husnuzon, positive thinking. Jadi apa perlu kita ngeresuloh sambat? Tidak ada. Oh kita tidak punya modal kok. Wong budak kok sambat. Ya, yang ada selalu bersyukur.
syukur. Supaya apa? Supaya nikmat yang pertama nanti diabadikan sama Allah, ya. Karena orang bersyukur berarti apa? Menambah nikmat, juga mengikat nikmat. Kenapa? Ucapan alhamdulillah itu lebih besar dari yang diberikan sama Allah. Jangan makan, ndak alhamdulillah. Wah, bahaya. Alhamdulillah itu lebih besar daripada makanannya. Kenapa? Nanti dibalas di akhirat abadi jamaah. Kalau makanan sudah habis jadi kotoran. Tapi Anda ucapkan alhamdulillah. Ini semuanya nikmat. Itu lebih besar karena abadi jamaah. Jadi sebenarnya apa? Syukurnya kita lebih besar daripada nikmat yang kita rasakan. Kenapa? Dengan ucapkan, kenapa? Afdhalul doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Kenapa? Dengan ucapkan alhamdulillah, Allah menambah nikmatnya. Diabadikan di surga. Berlipat-lipat ucapan alhamdulillah itu. Bahkan apa? Barang siapa mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi. Tamla'ul mizan. Apa? Nanti memperberat timbangannya di sisi Allah. Jadi di samping ucapan, kemudian apa? Menyebarkan kenikmatan, kemudian apa? Menggunakan semua nikmat Allah itu di jalan Allah atas perintah Allah. Jangan sampai Allah itu murka dengan perbuatan kita. Ini kesimpulan dari hikmah 73 dan 74. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan Amin. semakin sadar hidup ini hanya menuju ridho Allah. Kenapa? Allah. Baik, kita hari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Buka. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sakit ilaik. dah. Assalamualaikum Ya warahmatullahi udah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hari dulu, mari. Oh, Pak Ustaz. mari. Assalamualaikum. Semuanya.